Halo, saya Suster Marcelina. Saya bertugas di Paroki Kristus Terang Dunia Tofoy. Bersahabat dengan orang-orang Tofoy yang notabene baru bagi kami adalah sangat menyenangkan. Hal yang paling menarik dari kebiasaan masyarakat di sana adalah kebiasaan mereka yang sangat menyapa, sangat terbuka. Hal itu juga yang kami pelajari ketika kami harus berpastoral dan memulai untuk mengenal mereka. Hal yang sangat sederhana sebetulnya. Setiap pagi atau setiap kali kami keluar dan berjumpa masyarakat, kami selalu mengusahakan diri untuk menyapa lebih dulu. Selamat pagi Pace, selamat pagi Mace. Hal-hal yang sederhana yang kami pelajari dari masyarakat setempat. Hal sederhana inilah yang sungguh membantu kami untuk bisa masuk dan mengenal serta hidup bersama mereka. Keakraban berasal dari sapaan. Hal yang menggembirakan lain adalah bahwa kami belajar dari sapaan itu ada satu nilai yang kami pelajari, yakni soal keterbukaan. Terbuka untuk menerima dan mengenal apapun yang kami jalani dan kami alami setiap hari. Keterbukaan inilah yang membantu kami juga untuk bisa mencintai mereka yang kami layani di sana. Terbuka terhadap setiap sapaan dan suara Allah yang disampaikan lewat masyarakat di sekitar kami, lewat anak-anak, lewat orang muda, dan juga lewat orang-orang tua di sana. Keterbukaan ini menjadikan kami memiliki semangat untuk terus hidup dan berinovasi dalam melayani masyarakat di sana, dan sungguh menyenangkan. Walaupun kadang medan menjadi sulit dan sarana sangat terbatas, tetapi tidak menjadikan kami untuk putus asa atau putus semangat, karena masyarakat di sana sangat mendukung kami. Misalnya, ketika kami kesulitan air atau segala macamnya, mereka sangat terbuka untuk membantu. Intinya adalah kita sendiri harus juga terbuka terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Keterbukaan inilah yang menjadi kunci kami dalam melayani mereka di sana. Terbuka untuk melayani, terbuka untuk mencintai siapapun dan apapun yang kami alami di sana. Dan dari sini kami dapat sungguh-sungguh belajar untuk menghidupi semangat Vincenzian yang ada. Mencintai orang-orang miskin, mencintai keterbatasan yang bukan saja dialami oleh umat, tetapi juga dialami oleh hidup kami sendiri. Dan di sini panggilan kami semakin diteguhkan. Satu hal, ada kisah menarik dalam pengalaman melayani umat di sana. Ketika saya harus menemani sekami, mereka bernyanyi satu lagu yang sangat saya ingat akhirnya. Lagu itu bercerita tentang bagaimana mereka harus terbuka untuk bisa menerima teman-teman mereka. Tetapi ada pengalaman menarik ketika beberapa anak kesulitan untuk bergabung dengan teman-teman lain, terutama yang di luar stasinya, di luar lingkungannya. Mereka memilih sendiri. Dari situ kami melihat bahwa ternyata keterbukaan itu memang sungguh harus ditanam sejak anak-anak, sejak masih kecil, supaya mereka dapat sungguh terbuka juga terhadap teman-teman lain di luar lingkungan mereka. Ketika camping sekami, semua anak berkumpul di paroki. Ada sekitar 500 anak waktu itu. Dan permainan itu menggabungkan semua anak yang ada baik di paroki maupun di stasi. Hingga stasi Fruata waktu itu. Stasi Fruata adalah stasi yang paling jauh dari paroki kami. Tapi mereka bersemangat untuk datang. Tapi keterbukaan itu justru lebih dimiliki oleh anak-anak yang jauh, karena mereka bersemangat untuk datang, untuk mengenal teman-teman baru. Dan masalah muncul dihadapi ketika anak-anak di dalam paroki sendiri kesulitan untuk beradaptasi. Memang tidak semua, hanya beberapa. Tetapi dari situ kami belajar melihat bahwa ketika kita sulit untuk terbuka terhadap orang lain dan memilih untuk hidup sendiri, maka kita akan sulit untuk berkembang. Keterbukaan menuntut kita untuk mau mendengarkan dan menerima orang lain apa adanya.
Dari situ kita akan belajar memahami orang lain, mencintai mereka, dan pada akhirnya kita bisa berjalan bersama. Kegembiraan dari kebersamaan itulah yang kemudian kami ajarkan kepada anak-anak. Tetapi dari anak-anak juga kami belajar untuk bisa senantiasa bergembira dan tidak mudah putus asa. Anak-anak Tofoy adalah anak-anak yang sangat aktif. Mereka sangat mudah memaafkan, mereka juga sangat menyapa kepada kami. Semangat anak-anak di sana juga menginspirasi kami untuk bisa melayani dengan gembira, apapun kondisinya. Maka ketika dalam perjalanan, dalam hidup pelayanan, kami menemui satu dua hal masalah, itu tidak menjadikan kami putus asa. Tuhan selalu menyediakan caranya untuk bagi kami untuk bisa mewartakan kegembiraan itu. Intinya adalah bahwa kami harus tetap bergembira dalam melayani semua yang ada di sana. Dan kegembiraan ini jujur bukan berasal dari kami, tetapi dari Tuhan dan juga dari mereka yang kami layani. Oleh karena itu, dengan pengalaman ini kami mengundang orang muda, Anda semua, untuk bisa dan berani terbuka mendengarkan suara Allah yang ada dalam dirimu. Kegembiraan yang sudah kita miliki akan jauh lebih baik dan lebih sempurna bila bisa kita bagikan kepada sesama kita. Jadi, marilah beranikan dirimu untuk menjawab ya atas setiap panggilan Allah dalam dirimu. Kegembiraan dalam bermisi yang kami alami juga bisa Anda rasakan jika Anda sungguh berani mendengarkan suara Allah yang tinggal dalam dirimu. Orang muda, kemudaanmu adalah menjadi milik gereja, sebagaimana keberadaanmu juga sekarang. Maka, kegembiraan yang kamu rasakan akan sangat baik jika bisa dibagikan kepada sesamamu, terlebih yang ada di tempat misi. Kamu akan bisa merasakan bagaimana kegembiraan itu di tengah keterbatasan justru akan menjadi semakin lengkap. Kamu akan merasakan lebih dari hanya sekedar kegembiraan, tapi juga kemampuan untuk mencintai sesamamu. Maka orang muda, marilah berani untuk menanggapi panggilan Allah yang ada dalam dirimu. Bagikan kegembiraan dan semangat yang kamu miliki bagi mereka yang sungguh sangat membutuhkanmu. Tuhan memberkati. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih